Beza bah. Al-Quran dengan tu beza. Iya, terjemahan betul, dengan yang asli beza. Bahasa Arab ni unik sikit, highest. Iya. Betul. Iya, Kau terjemahkan buat aku. Aku terima lah beda sedikit. Okey. Dah, kau terjemahkan buat aku itu. Terjemahkanlah, jangan dalam kurung ya. Baca Nas. Ini Quranmu Nas. Surah berapa? 19. Itu dia. Betul, sesungguhnya itu benar-benar firman utusan yang mulia. Okey, baik. Mulia siapa? Okay. Mulia itu siapa? Jibril. Okey, baik. Bukan. Nombor. Rasulullah. Bukan mulia itu. Bahasa Arabnya dulu. Baca, okey. Baca bahasa Arabnya dulu. Wasubhi iza tanasfas innahu la qawlu rasulil karim. Rasulil Karim apa? Yap. Rasulil Karim apa? Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang Rasulil dibawa oleh Karim. utusan yang mulia. Apa bang? Rasulil Karim. Jadi siapa itu? Rasulil Karim siapa itu? Iya, utusan Allah. Rasulil Karim itu siapa? Utusan Allah bang. Rasulil Karim siapa? Kau jangan tipu utusan aku, itu tipuan itu. Utusan yang mulia bang. Rasul yang mulia, Rasulil Karim. Ampun kau. Iya, kenapa bang? Apa soalan dia bang? Rasul yang mulia itu siapa? Rasulil Karim, utusan yang mulia. Boy, kau tipu aku lagi. Mana ada utusan bahasa Arabnya apa? Rasulullah, utusan Allah. Rasulullah, mana ada Rasulullah? Utusan. So, Jibril adalah utusan Allah. Apa soalannya bang? Ada tipu aku kau Nas. Rasulil Karim itu namanya Rasul yang mulia. Nabi Allah. Apa masalah bang? Rasulil Karim itu adalah Rasul yang mulia. Janganlah ditambah di situ. Utusan yang mulia. Ini bukan terjemahan bang. Karim. Saya faham. Rasulil Karim apa itu? Saya faham. Katanya apa dulu? Katanya apa tuh? Katanya ya lah, kita pakai standarnya sama lah. Saya faham. Rasulil Karim. Menciplak Al-Quran. Saya faham. Yang pertama jiplak, yang kedua. Betul. Kenapa? Rasulil Karim. Rasul bang. Rasulil Karim itu siapa? Kenapa ambil Rasulil Karim siapa? Kenapa ambil perkataan Rasul bang? Kenapa ciplak bang? Siapa? Rasulil Karim itu siapa? Utusan yang mulia. Jibril itu utusan lagi Rasulil Karim. Iya, Rasul itu apa? Rasul apa? Utusan kan? Utusan. Rasulil Karim apa itu? Utusan yang mulia. Jadi Jibril? Kenapa jadi Jibril? Iya, Jibril kan utusan yang mulia. Apa masalah dia? Jibril utusan yang mulia. Mewahyukan firman Allah. Jibril jadi rasul. Tu kena faham bang bahasa Arab. Kita tak faham. Kalau Rasulullah diberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Kalau Rasul tu utusan yang mulia. Belajar bang So jangan baca dulu. Jangan kemana-mana dulu. Lain kali kalau sudah ambil perkataan Al-Quran belajar. Dia pakai standar ganda. Coba baca artinya apa? Jangan ambil. Sesungguhnya itu benar-benar firman utusan yang mulia. Betul. Rasul itu nabi. Jadi Al-Quran itu firman siapa? Itu sebab lain kali jangan suka-suka ambil. Tak faham ayat ambil perkataan Rasul. Tak faham ayat. Rasul. Kau yang tak faham ayat. Ayo tanya dulu semua sini. Dipercayai enggak dipahami kan Anas kan kasihan kan Anas. Betul. Itulah sudah ambil ayat Al-Quran dinyipangkan pula.
Siapa Rasul yang Paulus lah, nyimpang, kan? apalah. Aduh. Siapa Itu yang jadi tak nyimpang? faham tu. Siapa yang nyimpang? Siapa yang Iya, nyimpang? perkataan Rasul tu diambil daripada mana? Pak Anas Perkataan Rasul sendiri yang bilang diambil nggak daripada paham mana? tadi. Pak Anas sendiri yang bilang nggak paham tadi kan? Iya, perkataan Tahu Rasul sama diambil tak? daripada mana? Perkataan Rasul diambil Rasul. daripada mana? Rasuli Karim. Iya, di Rasul siapa? Al-Bible Rasul siapa? perkataan Rasul. Rasul diambil Rasul daripada siapa? mana? Rasul siapa Rasul? Saya sudah Rasul siapa? jelaskan. Rasul tak itu apa. siapa? Rasul itu Rasulil Karim berpandukan kepada ayat ni adalah utusan yang mulia iaitu Jibril alaihissalam. Iya. Itu Coba malaikat kau. Jibril Ya. alaihissalam. Oh, jadi Al-Quran itu itu Al-Quran itu berarti omongan si Jibril doang, bukan dari Allah. Okey, begini cara pewahyuan Al-Quran kau diberikan nggak bisa kepada baca. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Iya, mana ada tulisannya kayak gitu. Sama sama Rasul. Rasul sama malaikat emang sama. Katanya sama, nggak tahu tuh. Itulah gramatikal bahasa berpandukan konteks. So, kena faham. Ini ayat-ayat Al-Quran dia hanya terjemahan. Pada terjemahan. So kena faham ayat-ayat gramatikal bahasa Arab perlu dipelajari. So bukan hanya berpandu kepada umat terjemahan. Lanjut apa lagi soalan. Bang Anas saya bantu menerangkan kepada ini ya. Oke. Ya boleh Bang. Gini ya Pak, buat yang di room ini, Rasul itu Sebentar Pak Rasul Farhan. itu bukan jabatan. Sebentar dulu Pak Farhan. Biasakan sopan Pak kalau saya mau ngomong. Sebentar dulu baru ngomong. Aku kasih tahu dulu. Waktunya Farhan, nanti Sebentar. Aku kasih tahu dulu. Kalau kamu ngomong tadi Anas minta gimana seorang istri gimana harus persis seperti kata dia. Satu istri. Persis. Tentang dia Persis perkataan dia. Jangan kau artikan macam-macam. Apa? Ini malahan masa Rasul dibilang malaikat itu disamakan piye toh? Iya. Tolong kau jelaskan ayat ini. Jangan kau tafsir. Jangan kau tafsir. Padahal ayat kita udah jelas sekali. Sekarang aku minta ayat ini benar-benar seperti perkataannya. Ayo jelasin. Oke, saya jelaskan ya. Kan ini yang diterangkan kan arti, Pak diam dulu. Arti kata Rasul kan. Rasul itu bukan sebuah jabatan atau bukan adjektif atau objek. Rasul itu adalah sebuah penisbatan. Ngerti nggak ya arti penisbatan? Paham nggak ya? Jadi Rasul itu artinya utusan. Ketika di ini Jibril itu utusan Allah juga. Dia juga bisa Rasul. Arti utusan itu adalah Rasul. Bukan ini kan gramatikal Arab. Ini kan terminologi bahasa Arab, Pak. Betul. Oke, makasih. Jadi jangan dipahami kalau Rasul itu adalah nabi, bukan. Rasul itu utusan. Tolong kau jelaskan ayat ini. Sesungguhnya itu benar-benar firman utusan yang mulia. Sebutin, tolong jelaskan kau. Sesuai ya. Utusan yang ada ya. Utusan yang mulia. Jibril itu utusan enggak? Iya. Jibril ketika menyampaikan wahyu diutus Allah enggak? Betul. Enggak. Ini enggak. Sesungguhnya itu benar-benar utusan yang mulia. Boleh saya terangkan dengan pelan ya Pak ya. Saya sebenarnya tidak mau berdebat. Enggak, sesuai. Jadi gini, sesuai. Soalnya tadi si Anas minta kami sebentar. Tadi Anas maksa. Tadi Anas maksa. Kayak gini ya. Tadi aku dipaksa kayak tadi gini. Ayo berbeza dengan saya. Ini Bang Farhan ini yang menjelaskan. Saya berbeza dengan Bang Farhan. Tadi yang tadi. Ini Bang Farhan ini yang menjelaskan. Okey. Jumat dulu Lanjut Bang Farhan. Jumat dulu ya. Ya, makasih Pak Ari, tenang ya. Yuk kita sopan ya dalam diskusi. Enggak perlu teriak-teriak. Diskusi itu adalah intelektualitas kita yang diuji. Bukan mulut kita. Hanya Anda komitmen ya. Kalau Anda itu diskusi komitmen, jangan ketawa-tawa kayak kemarin ya. Sebelum saya jangan dihujat Pak. Saya jangan dihujat, saya pasti akan sopan. Itu saya. Begini aja Farhan. Sebelum Pak Alef kemarin menghujat dengan kata-kata kontol Muhammad.
Nah, sumpah kalau bilang sebentar. Sebelum kita mulai, belum diskusi, kita bersumpah dulu berdua, mau. Siapa yang berbohong? Siapa yang berbohong di sini? Ya, siapa yang berbohong di sini akan keluarganya akan berbalik agamanya yang kita anut. Semua keluarga. Dalam Islam demi perlu Allah sumpah, gitu. Pak. Nih, dengarkan ya sumpah saya. Saya klarifikasi Pak, dulu, saya klarifikasi. sebentar dong. Kau jangan bilang nggak berani sumpah. Tiap kali kalian ada demi Allah tiap hari. Astagfirullahaladzim. Saya klarifikasi dulu ya. Saya klarifikasi begini. Oke. Yang tadi dipersoalkan itu hanya soal linguistik ya, gramatikal. Nah, betul, linguistik gramatikal, Pak. Jadi maknanya bisa ini. Sabar, Pak. Benar, utusan dalam bahasa Arab itu kan rasul. Itu sama seperti kita bilang nabi. Nabi siapa saja kan? Seperti itu. Oke. Sekarang problemnya di ayat ini adalah ada di dalam kurung ya. Itu di dalam kurung. Di dalam kurung ini yang mungkin perlu dijelaskan oleh Pak Farhan. Oke. Jadi kalau misalnya dalam kurung, yang di dalam kurung ini kan ditambahkan ya untuk menegaskan makna sebenarnya kan. Kalau itu dihapuskan atau ditiadakan, maka bacaannya sesungguhnya Al-Quran benar-benar firman utusan yang mulia dalam kurung Jibril. Ini yang perlu dijelaskan sehingga misalnya kalau dikritik berarti bahwa penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia ini kan salah. Logika ini yang perlu dijelaskan oleh Pak Farhan. Kenapa sampai bisa seperti itu? Nah, silakan Pak. Oke, sudah boleh saya ya. Sumpah Jadi, dulu Pak, enggak nih? Sumpah dulu enggak? mau sumpah apa nih, Pak? Di dalam Islam setiap demi pembicaraan Allah, itu di Pak, demi tolong Allah, sebentar. demi Allah, Sebentar, demi Pak. Allah, demi Allah, Pak. demi Demi Allah, Allah. jika aku berbohong, demi Allah dan Al-Quran, jika aku berbohong, Coba dong di soalnya kalau enggak, demi Allah dan Al-Quran, ya jika Saya aku udah sopan berbohong di loh. dalam penjelasan Saya udah ini, sopan loh. ya, Saya aku udah tahu sopan. kau sopan. Oh ya benar, aku tahu kau sopan. Cuma aku minta kau tidak berbohong di dalam penjelasan dengan Al-Quran yang ini. Ya Jika udah. aku berbohong, ya udah jangan berbohong. Jadi sumpah dulu. Astagfirullahaladzim. Oh ya udah, kau nggak berani ya udah, kau nggak berani ya udah. Oke, Bukan Pak makasih. Mikir, dalam Islam tu Pak, sumpah-sumpah ni terlalu sensitif Pak Mikir. Nanya macam. Kau juga tiap kali juga demi Allah, demi Allah. Oh, kau bohong aku aja kau. Ada sumpahmu pahala itu. Sumpah potong apa? Kita dengar dulu penjelasan. Kita dengar dulu penjelasan dari Pak Farhan sama temannya. Jadi kenapa itu di dalam kurung seperti itu? Sebab kalau di teks aslinya, setahu saya ada dalam tanda kurung itu menunjukkan bahwa di teks aslinya itu tidak ada. Ini yang harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana Pak Farhan? Bapak mau main dalam kurung? Mau saya kasih tahu ayat Bible dalam kurung semua, Pak? Sabar. Bukan Itu yang pertama. Sabar, Oke, saya Pak. jelaskan dulu. Ini berarti Iya. yang dipermasalahkan bukan Bible, bukan dalam kurungnya ya. Kalau dalam kurungnya, nanti saya kasih bukti bahkan satu ayat itu dalam kurung semua dalam kitab Bapak ya. Saya nggak mau, sebenarnya saya nggak mau ini. Sebentar Pak, sebentar. Ketika kita menuntut dalam ranah diskusi akademis, ketika kita membuat sebuah parameter, kita harus bisa melewati Pak. Bapak paham Pak Felix? Ini Pak Felix ya? Begini. Iya, Begini benar, saja, begitu. Ketika Anda berdiskusi, Anda membuat sebuah parameter yang akademis, itu dalam ruang dialektika Anda diwajibkan nggak untuk melewati parameter itu dulu, Pak? Kalau kita diskusi akademis, Pak. Di sebuah aula kita diskusi, ditonton orang rektor untuk disaksikan gitu. Ketika kita membuat parameter itu kan dikasih ke kita dulu. Ya udah, silakan yang membuat parameter untuk melewatinya. Begitu bukan, Pak? Aku yang ngomong. Biarin. Alef sebentar. Alef. Pak. Sebentar aku yang ngomong. Alef, kamu kan udah tua, Alef. Sopan dong. Ketika lagi berbicara. Aku yang ngomong. Sebentar.
Jadi nanti saya kasih ayat Bible malah Iya, dalam boleh. kurung semua malah. Boleh. Sebentar Pak Felix, sebentar aku kasih ngomong semua, ya. Ya. Gini ya, jika satu kalimat ada yang di dalam kurung kau tidak mengubah arti, silakan kau tunjukkan, atau yang mengubah arti silakan kau tunjukkan. Aku mau kau entar buktiin bahwa di dalam Alkitab kami yang di dalam kurung itu mengubah artinya. Kau yang ini kan jelas-jelas mengubah artinya. Ya, tunjukin aja, aku terima. Coba Apa, saya Pak? tunjukkan mengubah artinya Nah, yang mana, ini Pak? dulu, sebentar. Iya, Sebentar. iya Kau yang silakan ini, kau jelaskan. yang ini. Aha. Silakan ini Nah, mana silakan yang kau mengubah baca. artinya? Coba jelaskan Coba kau kepada baca. saya. Ya, Sesungguhnya, mengubah artinya mana? tunggu sebentar. Sesungguhnya itu benar-benar firman utusan yang mulia. Kalau ada dalam kurung Allah yang dibawa, itu berarti artinya jauh sekali, itu bedanya. Silakan kau jawab. Udah? Udah, Pak? Saya sudah bilang sudah, silakan kau jawab. Oke. Jadi kalau Anda bilang mengubah arti rasul di situ adalah apa? Rasuli itu adalah utusan. Kamu bilang bahwa itu merubah makna. Saya mau tanya nih, ahli bahasa Arab dari seluruh dunia nih, kalau rasul itu artinya maknanya bukan utusan. Coba saya tunjukkan dari bahasa Arab, Bapak klik di Google, ya, ketik arti makna rasul, itu utusan atau enggak. Ini main di dasar ya. Saya mainnya sudah di akademis kuliah, ini masih mainnya mau di TK nih ya. Aneh gitu loh. Terus merubah makna kontekstual mana, Pak? Coba saya mohon untuk intelektualitas Anda. Mana yang merubah silakan. makna mana? Kita baca ya. Oh iya, oke. Kita hilangkan Allah yang dibawa oleh ya. Al-Quran juga dihapus ya. Al-Quran dihapus. Allah yang dibawa oleh, tolong dihapus, itu bisa nggak Pak Aritona? Jibril juga dihapus. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Kamu akan menista kalau dihapus begitu. Itu nggak usah dibaca aja. Nggak usah dibaca. Nggak usah dibaca. Tolong kau jelaskan tanpa yang itu aja. Coba kau baca. Ya udah, silakan, Mbak. Sesungguhnya itu benar-benar firman firman utusan. Apa yang dimaksud? Apa yang kalian permasalahkan? Jadi begini, Pak Farhan. Jadi tadi itu kan langsung Pak Farhan timpali dengan mau menunjukkan segala macam di dalam Alkitab. Tidak. Maksud saya begini, ini kan terpampang di depan kita, ini kan subjek yang kita bahas, ini kan ayat Quran ya, seperti itu. Sehingga nanti pada gilirannya silakan Pak Farhan bisa menimpali juga dengan itu. Akan tetapi yang dimaksudkan teman-teman kami semua ini, misalnya kalau di dalam tanda kurung itu tidak dibaca, maka maknanya mengalami perubahan ya. Sesungguhnya itu benar-benar. Apa mau saya kasih bahwa di dalam Bible Anda Ismail jadi Israel? Mau saya kasih ayat begini? Jangan ke sana dulu, Loh, ini merubah mana enggak? Kalau di dalam bahasa aslinya Ismail terus dirubah Israel. Merubah mana enggak? Ini diselesaikan Nas, ini diselesaikan baru nanti kita ke sana. Gitu, makanya saya bilang ketika parameter kitab kita, kalian bisa enggak ketika saya uji dengan parameter pikiran kalian? Ismail sama Israel merubah mana enggak? Silakan. Kok kebiasaan? Bang, dalam ranah diskusi, ketika kalian meminta sesuatu, ketika diminta ke kalian harus bisa melewati. Kalian pernah nggak sih diskusi di ruangan terbuka dengan? Nggak apa-apa, jelaskan dulu. Ya itu berubah mana enggak? Oke, saya bacakan ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Permasalahannya di mana? Iya begini, maksudnya begini Pak Farhan, begini kita coba kalian bahasa Arabnya coba. Saya nggak perlu lihat bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya coba. Innahu apa maknanya? La qaulu apa?
Kalian kan mempermasalahkan terjemahannya. Coba bahasa Arabnya itu terjemahannya dihilangin coba. Baca coba kalian. Yang kita Terus kalian Iya. maknakan. Oke, aku kasih ayat ya, kasih ayat kau baca ya. Jangan artiin ya. Enggak, sekarang begini, kan Farhan kan pintar. Kita sekarang kasih surut Arab. Bukan, justru Satu saya yakin. mengembalikan dalam term. Kamu kan, tadi kamu menjelaskan, kau sangat pintar di dalam bahasa Arab. Jadi sekarang Bukan, aku saya malah nggak bahasa bisa. Arab kau. Justru Oh iya, kau nggak bisa, aku nggak Pak bisa. Alep, Masalahnya repot Alep. kau. Pak Alep, ya. Bapak ini udah tua. Cara diskusinya nggak seperti itu, Pak. Ya. Nggak usah pakai tua-tua lah, nggak usah singgung privasi tua-tua lah. Itu terangkan aja Farhan. Sudah. Itu sudah saya terangkan. Farhan, bentar. Yang dipermasalahkan yang mana? Loh. semua orang di Itu kan yang sini Farhan. dikalahkan apa? Rasulin kan Farhan. utusan. Dan Bentar, di situ bentar. ada kata Bentar, Farhan. firman. Ya, firman itu punya Farhan. siapa? Coba saya ajak logika yuk. Firman itu punya siapa? Farhan, Ya. Farhan. Hmm. Jangan bawa-bawa usia. Jadi kelihatan kontradiksi argumenmu. Kamu bilang kamu udah tua, nggak sopan. Di saat kamu bilang orang udah tua, kamu panggil kamu sendiri tidak sopan. Jadi kontradiksi Justru pemikiranmu dengan omonganmu. saya justru mengingatkan, ayo kita diskusi dengan baik. Harusnya kamu panggil bapak. Kalau lebih tua dari kamu panggil bapak. Jangan kamu. Berarti kamu yang tidak sopan. Saya menempatkan diri memanggil orang yang menghargai. Kita dihargai karena sikap kita. Lihat, cek di kita ini orang video Indonesia saya. loh. Kita ini kalau Saya sopan santun diskusi- yang kalau diskusi sopan santun saya yang di kamu ruang- tuntut, kita ini orang diskusi- Indonesia. Kamu harus panggil diskusi- bapak. Ini kenapa Kamu kamu tiba-tiba munafik marah-marah kamu. ya? Kamu kalau nggak Loh. bisa menjelaskan Biarin aja. Ini mau saya Pak Korek, bacakan biarin aja. ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Maknanya adalah bahwa yang diutus itu adalah Jibril. Karena Pak Rasulin maknanya juga utusan. Rasul itu utusan. Coba sekarang saya artikan. Kalian kan memaksa. Yuk, jangan memaksakan argumen. Kalau diskusi ranah akidah itu, ketika ada yang sudah menjelaskan, sudah gak usah dipaksa. Itu kan perspektif dari agamanya Ya masing-masing. udah, kamu Sekarang bilang saya- sama si Anas itu begitu. Kamu bilang begitu sama si Anas. Karena si Anas yang begitu tadi. Anas yang begitu Kamu bilang sama si Anas. tahu masalahnya. Sekarang kamu bilang si Coba Farhan sama si Anas begitu. tonton diskusi saya sama Katolik. Kita nggak memaksakan Iya, biarlah iya, netizen iya. yang menilai gitu Makanya loh. kamu nggak tahu ini sama Anas kita diskusinya. Anas tadi memaksa dengan argumennya dia tentang Alkitab. Sekarang kalau seperti ini, Ya, saya menyaksikan tadi kan diskusinya tentang poligami, ya kan. tentang kata-kata Awalnya tadi. kenapa masih ke sini? Makanya saya masuk. Itu makna rasul itu artinya utusan. Saya Ini juga bisa mencontoh. jadi rasul gitu loh. Ini Rasulnya mencontoh. apa? Rasul di situ bukan makna jabatan tapi makna terminologi linguistik. Makanya Paham nggak? kamu paham nggak? Anas itu memaksakan kehendaknya sendiri tentang ayat Alkitab. Sekarang dibalik. Nah, si Anas juga nggak menerima, kan lucu jadinya. Makanya jangan saling memaksakan, kita menghargai. Kalau saya tipikalnya nggak mau maksakan Pak, karena Ya nggak sudah. bukan hak Tapi- saya untuk menentukan wajib benar atau Tadi- salah. Bukan Netizen yang yang itu, bro. menentukan. Ini sebetulnya Bro, sama gini Anas. loh bro. Tadi kan sama Anas. Kamu masuk. Jadi kamu menjelaskan yang ini. Sepertilah janganlah kau berstandar janda. Ya, makanya aku minta kau Begini, bacakan begini, dengan yang begini. benar. Makanya kau jangan Begini. standar janda. Standar janda Gini, nih, Bang standar Farhan tak janda. tahu apa-apa. Gini. Bahkan nggak tadi tahu kan kita- apa-apa. Tahu-taunya datang kita- masuk begini kan. Bukan Bang Benar Farhan kan? masuk Benar untuk kan? menjelaskan yang ini. Sebenarnya kita topik kita Iya. kan poligami. Kita sudah lari-lari Nah, sebenarnya. makanya tadi betul, Anas betul. Aku kan tadi kau kan maksa, harus pas Iya. begini dengan perkara dengan ini pas, nggak boleh ada penambahan apa? Bukan Iya. banyak penambahan ya, benar-benar. Sekarang aku balik dengan standar yang sama, kau jelaskan ayat ini. Oh, Ya. beda jauh Bang. Beda Beda jauh. jauh, Bang. Apanya Beda, beda? beda. Apanya Hayes, beda? hayes. Apa bedanya? Hayes, Apa hayes. bedanya sekarang? Apa bedanya coba? Hayes. Gramatikal dan hayes. Kita berpandukan Apa, kepada tadi kau bilang gramatikal, aku bilang oh ini begini loh, itu satu istri loh, satu istri. iya. Kau Kalau bisa, saya- aku bilang seorang istri, jadi kamu bilang harus satu istri. Seorang jadi satu kok.
Menurut Iyalah, pengertian dari okey lah. bahasa-bahasanya. Jadi Okeylah, biarlah Oke, biar sekarang kau netizen baca. menilainya. Sekarang kau, ya Biar udah. netizen menilainya, orang yang Oke, melihat sekarang kau berfikir jelaskan tentang aja itu. ini. Oke, ya udah jelasin. Bapak-bapak, Okey, jadi baik. begini. Kita terus ke Begini, Pak. An-Nisa ayat Ya. 3. Ya, saya mau kembali dulu Jangan pindah dulu ke sini. jangan kita apa istilahnya apa ya? Ini kan nanti pada akhirnya itu kita semua jadi tidak jelas. Jadi kita Cepat fokus kusir, misalnya ke sudah. Ini poligami sudah. tadi, ke poligami Ya. kita bahas dulu sampai Ya dia sudah, tuntas Anas ayat-ayat sudah mengakui terkait, Pak kasih Mikir. naik. Anas Seperti sudah itu. mengakui, jadi tidak usah Ya, lagi tidak ini debat sekarang kembali positif aja lagi ini ya. kita ini. Jadi jangan memaksakan apa yang tertulis dengan kehendaknya sendiri ya. Begitu. Lanjut. Okey, baik. Bang Ari minta tolong sampaikan An-Nisa ayat 3. Berarti ini dia akan selesai lah ini ya? Berarti Iya, nanti? iya, betul. Oke. Kita kan, kalau saya kan hanya nampilkan aja. Di mana, Nas? Anissa berapa? Itu QS berapa itu, Anissa itu? Bergampang. Anas? Diketik Anissa saja, nanti ayatnya ayat 3. Anissa ayat 3 gitu aja? Iya. Anissa ayat 3. Iya. Anissa, oh ya ini ada dia. Ya berkuapat. Ya, bentar loh. Ini dia nih. Diam. Oke. Silakan dibaca. Noise ya, ada suara anak kecil ya. Buka yang bawah tu Bang Ari. Cuba klik yang bawah. Al-Quran surah online tu. Tadi Anissa. Yang atas tu tak, yang tak full tu. Tak full tu saya rasa tu. Oh, yang online ini? Online ya? Ini dia ya. Ini Nas. Mana ini? Udah. Gak muat ini. Gak muat dia. Tertutup. Itu dia. Halo? Bisa besar ya. Pakai aplikasi aja Pak Aritonang, Al-Quran aplikasi. Ini kan udah ada isinya ini. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap dalam kurung hak-hak perempuan yatim dalam kurung bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan dalam kurung lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah. Maka dalam kurung nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Gimana artinya itu? Di atas 4, di bawah. Silakan terangkanlah, nggak ngerti awak. Akhi Anas, silakan Akhi. Oh, di mute. Okey, sorry. Okey, baik, betul.
Ini kan saya sudah jelaskan di awal tadi tentang ayat Al-Quran di surah An-Nisa ayat 3, jelas dalil di situ kan. Cukup indahnya ayat Al-Quran menerangkan tentang pernikahan. So ini adalah satu, bagi saya adalah satu peringatan daripada Allah kepada setiap lelaki yang sudah balik untuk menikahi. So jelas, nikahilah 2, 3 dan 4. Jika kamu tidak mampu berlaku adil, nikahilah hanya satu. So perlu saya jelaskan, poligami di dalam Islam bukan mudah. Betul, kita Bukan mengucapkan satu, bukan perkataan satu, seorang poligami. saja. Nah, ini Yep. seorang saja, bukan satu, seorang saja, beda. Seorang saja. Jadi Kita ya, bicara. seorang saja. sebentar. Jadi kita baca nih Yep, ya. yep. Jadi kita baca tanpa kurungnya ya. Dan Yep, yep. jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Berarti mulai dari 2. Jadi berarti kamu kalau udah tidak merasa adil kepada yatim, kamu boleh kawin 2, 3 atau 4. Baca baik-baik. Ya, betul, Bang. Betul. Mulai So bukan kalau satu dalam kamu. Islam, kalau ketika so Jadi tentang kamu anak bukan yatim ni kawinnya ini, peringatan betul. daripada Allah tentang anak yatim yang ketiadaan ibu bapa kan, perlu Iya, kita betul, ketahui kan, mereka ada betul. peninggalan harta warisan dan sebagainya. Iya. So dalam Islam tentang harta warisan itu terlalu besar pada kami, besar tanggungjawab dia, walaupun berjumlah 1 sen ataupun di sana 1 rupiah kan, besar tanggungjawab kami. So kalau kami merasa curiga ataupun takut untuk berlaku adil, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Maksudnya kita senangi terhadap perempuan itu, nikahilah 2 ataupun 3 ataupun 4. Namun jika Betul. kamu tidak mampu berlaku adil juga, nikahilah hanya seorang. Itu perlu jelas. Ayatnya Al-Quran mana? hanya menjelaskan. Ini cuma Ayatnya ayat mana, 1 apa? doang. Mana lagi? Itu cuma berarti bawahnya dong. Nih kita baca Enggak, baik-baik apa nih. dia? Kita mulai baca. Kita mulai baca nih. Itu di ayat Kita mulai 3. baca nih. Di ayat Oh, ya. 3-nya udah ada itu, seorang saja. Jadi kalau memang takut tidak berlaku adil, seorang saja, itu di ayat ketiga udah ada. Oke. Kita baca baik-baik ya. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Itu cara baca Al-Quran yang benar. Soalnya di Al-Quran itu tidak ada titik dan koma. Bapak tidak boleh, Bapak tidak boleh menjustifikasi cara Al-Quran yang benar. Tidak ada baca Al-Quran itu bahasa Indonesia, Pak. Bapak ini aneh-aneh aja. Iya. Kamu boleh memaksa, nggak boleh seperti itu. Nggak boleh memaksa. Oke, silakan. Yuk. Sorry, sebentar. Sorry ya. Jadi di dalam Al-Quran yang tulisan yang benarnya tidak ada titik dan koma. Benar nggak, Farhat? Ada, Bapak. Benar nggak? Ada tanda baca yang bukan titik koma, namanya kayak menunda nggak boleh disambung. Itu ada namanya huruf zot. Itu ada namanya jim yang di atas kecil-kecil, itu namanya tanda baca, Pak. Tanda baca berarti nggak ada tanda berhentinya? Ada. Itu kalau kita ketemu huruf jim kecil itu berhenti. Gimana sih? Berhenti. Oh ya udah, aku nggak ngerti itu, tapi yang saya tahu di dalam Al-Quran tidak ada koma. Yang aku paham. Aku Nanti belajar idgham aku terima. ikfa Tuh, dan contohnya sebagainya. seperti aku kan lebih enak, ya nggak? Aku, Iya. kamu bilang begitu. Aku, begitu. Soalnya kan masalahnya sini kan. Dan Al-Quran pertama adalah huruf gundul, betul nggak? Ya, huruf gundul. Wah, kenapa ada penambahan? Ini sebenarnya melebar ya. Bukan. Aku tanya kenapa. Bukan begini. Aku pertanyaannya, kenapa bisa menjadi ada penambahan di dalam situ, sedangkan pertamanya tidak ada? Nah, itu namanya tanda baca, Pak. Ya, kenapa boleh ada tambah? Betul, ada harokat-harokatnya. Salah baca harokat berarti salah baca Al-Quran, betul nggak? Bapak, bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Ya, betul, bagi orang yang di luar Arab, ketika tidak memahami. Kalau orang Arab asli, Pak, nggak pakai harokat pun bisa baca, Pak. Ya, tetapi sekarang saya kasih tanya, huruf Ibrani itu nggak ada harokat, Pak. Ya, nggak ada harokat. Tapi perkembangan zaman karena berkembang di luar, banyak yang sekarang mempelajari Ibrani, itu ada namanya alat bantu baca ada. Jadi gitu, Pak, ya, biar orang luar bisa
bisa menyerap bacaannya. Ya, Tapi tanpa Salam merubah. 007 ya. Salam yang 007 monitor. Oke. Sebentar Benar. saya terangkan ayat Anisa ketiga Pak Alex biar kita nggak salah paham. Luar biasa. Sebentar dulu, Shalom sebentar dulu, semuanya. sebentar dulu, Ya, shalom. sebentar dulu. Ya, ya yang tadi ya, yang Al-Quran Anisa itu ayat dengan 3. tanda baca. Iya. Al-Quran dengan tanda baca. Sekarang di semua Muslim menyatakan bahwa Al-Quran itu belum pernah ditambah satu titik pun, ya kan? Dan sedangkan di dalam Alkitab kami tidak pernah berbicara bahwa kami tidak boleh mempermudah cara bacanya. Ini topiknya apa sih Pak sebenarnya? Oh ya, bukan lompat. Jadi kita harus harus tahu cara ini mau bacanya dulu. Kita harus cara bacanya dulu. Dia memang begitu, Bang Farhan. Dia memang begitu. Ya cara bacanya dulu. Kita harus tahu Nggak cara begitu, baca. Pak. Enggak gini caranya. Enggak, Anda Kenapa saya Kita menyatakan kembali itu? dulu ya. Pak Aritonang, kembali tolong dulu, dong ya. roomnya biar elegan. Kita Ya, jadi bicara kita nanti setelah elegan sepakat sekali. selesai. Gantian yang ngomong Ini satu-satu aja. Ya, gantian. Ya, ini ngomong. elegan sekali. Kita kembali Kenapa? dulu ke topik Mhm. kita agar supaya ini kan masih banyak implikasi etisnya ya dalam Nah, hal ini betul. moralnya segala macam. Jadi ini kan kita katakanlah komparatif ya, studi perbandingan. Jadi misalnya di Quran membicarakan begitu, nanti kan kita tanya implikasi sosialnya apa, misalnya di dalam rumah, implikasi moralnya apa, sehingga kita masing-masing bisa menarik kesimpulan manakah yang lebih baik dalam konteks kehidupan misalnya saat ini antara monogami dan poligami. Jadi seperti itu sehingga kita perlu nyimak dulu apa yang dijelaskan oleh teman-teman Muslim. Apa yang dimaksudkan ayat itu, seperti itu supaya nanti kita timpali juga dengan argumen kita, supaya kita lihat sama-sama implikasi moral sehingga masing-masing punya pilihan yang rasional. Muslim Betul. bisa memilih monogami misalnya, Kristen kalau mau poligami, kalau memang dia terjerat di situ ya dia poligami. Nah, dalam hal ini maksud saya ada pilihan etis pada akhirnya kan. Jadi bagi saya kita kembali ke topik, nanti soal linguistik kita mungkin buka babak baru lah. Gitu. Oke, silakan. Makasih Pak. Ya, Pak Felix, makasih. Saya suka diskusi dengan cara seperti ini ya, bahasa tertata gitu ya, tidak terbata-bata apalagi ngotot. Gini Pak ya, di dalam Quran surat An-Nisa 3 itu sebenarnya kita harus merujuk kepada asbabul nuzul, Pak. Al-Quran itu turun bukan mak gedebuk, itu bukan. Al-Quran turun itu sesuai dengan konteksnya. Artinya sebelum ayat itu turun pasti ada peristiwa terlebih dahulu. Jadi Al-Quran turun itu ada namanya asbabul nuzul. Ya, kalian mungkin bertanya, kok harus ada asbabul nuzul? Ya, itu adalah internal Muslim. Tapi kalian boleh mempertanyakan secara logika, nanti akan saya jawab. Jadi ayat itu turun, ada kebiasaan di masyarakat Arab saat itu, Pak. Jadi jangan sampai mengalami anakronisme, masalah yang dulu ditarik dengan pemikiran masa sekarang, nggak matching namanya. Dalam peradaban masa dulu, Pak, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada kebiasaan, ya, ketika ada anak yatim itu dipelihara dia, dirawat oleh orang-orang, ya, dirawat gitu kan, dirawat. Tetapi ada cara untuk menguasai hartanya itu. Dengan cara apa? Dinikahin, pura-pura menikahi demi hartanya, untuk ngambil hartanya. Itu di sana. Akhirnya turunlah ayat ini, baca di tafsirnya, mohon dibaca silakan ya. Itu supaya melindungi hak anak yatim. Pak, di dalam Islam, anak yatim itu sangat dilindungi, Pak. Hukumannya keras, Pak. Ada di dalam ayat Al-Quran lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Anak yatim dilindungi. Siapa? Kamu, walaupun kamu sholat, melalaikan hak-haknya anak yatim, kamu akan sholatmu percuma. Karena itu adalah lindungan untuk anak-anak yatim. Secara psikologis, Pak, anak yatim gimana, Pak? Tidak terlindungi, Pak. Makanya di zaman masyarakat saat itu, peradaban Arab,
anak yatim itu yang anak-anak yatim yang peninggalan harta warisannya banyak itu banyak yang direbutkan, dirawat, pura-pura dinikahin. Padahal nggak mencintai, pura-pura dinikahin demi hartanya. Itu yang nggak boleh. Ayat ini turunlah, daripada kamu nanti menikahi anak yatim dan tidak bisa berlaku adil dan kamu aniaya terhadap hartanya, udah nikahilah wanita 2, 3, 4. Tetapi ingat di situ ada terusannya. Jika kamu tidak bisa berlaku adil, nikahilah seorang saja. Jadi bukan kewajiban ya Pak ya. Orang banyak yang memandang kewajiban, bukan. Saya kasih analogi poligami. Poligami itu adalah pintu darurat seperti dalam sebuah pesawat, Pak. Itu cuma darurat. Jadi kalau kehidupan kita masih normal, kita belum bisa berlaku adil, harta kita belum banyak, kita pakai pintu darurat, pakai pintu biasa saja. Pintu darurat itu satu contoh. Ketika terjadi masalah, ketika kita baru nikah, ternyata istri kita didiagnosis oleh dokter tidak bisa melahirkan. Ini boleh, Pak. Ini boleh untuk poligami dan ini diperbolehkan. Jadi si suami tidak teraniaya juga dalam kondisi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tiba-tiba si istri ini lumpuh, Pak, kecelakaan lumpuh dan dia tidak bisa melakukan haknya sebagai seorang istri. Itu boleh melakukan poligami. Tetapi dia tetap harus adil. Harus adil terhadap istri-istrinya yang lain. Artinya yang sudah tidak bisa melakukan kewajiban sama suami ini juga tetap harus dikasih nafkah dengan adil, dirawat dengan adil. Bukan main cerai terus kawin lagi. Coba kalau poligami hukumnya cuma diwajibkan untuk monogami. Kan harus nikah lagi tuh. Dicerai nikah lagi karena harus tetap satu ya. Harus tetap satu. Itu kan kasihan, Pak. Makanya dikasih ruang pintu darurat namanya poligami. Itu pintu darurat namanya. Bukan kewajiban, ingat, tidak ada kewajiban untuk poligami di dalam Islam. Tidak ada. Dan syaratnya sangat berat, harus adil. Ini ditambah lagi hadis Rasulullah SAW. Hadisnya apa? Bagi mereka yang mempunyai istri lebih dari satu atau melakukan poligami. Jika tidak dapat berlaku adil. Sekarang kita sebentar, Pak. Nanti nggak dapat konteksnya. Sebentar, satu menit ya. 1 menit biar ketemu konteksnya. Karena tadi saya nyebut hadis ya. Nanti setelah itu selesai. Ya, 1 menit ya, biar konteksnya nggak hilang. Jadi, ketika kita tidak bisa berlaku adil, diancam oleh Rasulullah yang tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya. Nanti kelak di akhirat jalannya akan miring dan terseret-seret, setengah badannya di jalanan yang penuh kerikil. Udah jalan ada kerikil diseret lagi. Jadi itu ancamannya, Pak. Tidak boleh tidak adil. Itu ancamannya berat sekali. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Kita sama 007 dulu. 007 belum bicara dari tadi. Silakan 007. Terima kasih. Shalom semuanya. Pertanyaan saja. Saya belajar tidak menjawab. Belajar bertanya. Mas Farhan, Dik Farhan, monitor. Saya mau bertanya, Dik. Pertanyaan kualitas. Iya. Untuk syariat kasih masihkah berlaku, Dik? Mencuri potong tangan? Satu dulu. Udah itu. Ini lompat ya, enggak topiknya. Udah tetap di poligami aja, aja dengan keadilan. Nanti soalnya hukum sesuai dengan keadilan. Ya, hukum saya ini Pak Farhan ya. Pak Farhan, ya, silakan Pak Felix dulu. Oke, jadi begini. Dari penjelasan Pak Farhan, ini kan sebetulnya memberikan pilihan etis ya, pilihan etis. Oke. Anda boleh memilih berpoligami atau monogami, yaitu kondisional ya, seperti itu. Sehingga orang boleh memilih. Kemudian saya lihat dari sisi asbabun nuzulnya, memang itu sama seperti dalam perjanjian lama sih. Kalau kita lihat, itu kan masih diperbolehkan ya, masyarakat pada zaman itu masih diperbolehkan. Nah, sekarang kita sebuah ayat itu, setiap kitab suci kan harus ada kontekstualisasinya. Jadi dari sisi historis ya kita sebut asbabun nuzulnya itu, kontekstualisasinya harus sesuai dengan masa kini.
Saya lihat dari penjelasan Pak Farhan, prioritas, kalau kita berbicara prioritas, sebenarnya yang prioritas itu poligami. Sedangkan poligami itu kondisional. Jadi ini berarti klop ya. Kalau saya masuk ke dalam Alkitab ya, ini dalam Alkitab manusia pertama dicipta itu kan satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Sehingga saya lihat di sini klop bahwa monogami itu memang sudah ya, dia semacam hakikat atau fitrah ya, manusia lahir untuk bisa seorang istri, seorang suami. Poligami kondisional, seperti itu. Sehingga memang kalau saya bawa ke konteks saat ini, katakanlah semacam interpretasi atau refleksi ke dalam situasi masa kini, kita tadi saya sudah bilang, satu kepala, dua kepala, tiga kepala itu kan nanti akan berbeda ya, secara psikologi maupun sosial maupun ekonomi. Sehingga untuk situasi saat ini mungkin yang lebih tepat dari sisi pilihan adalah monogami. Karena apa? Tidak berimplikasi terlalu besar. Monogami saja ada masalah kok. Apalagi dengan poligami kan harus harta gono gini segala macam, belum turun ke anak-anak ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya kalau dari penjelasan Pak Farhan, saya mau katakan bahwa Quran sendiri sebenarnya menganjurkan poligami. Poligami itu sebagai dasar. Jadi itu sebenarnya kalau menurut saya Quran sendiri memberikan opsi yang rasional, yaitu poligami. Kita sendiri tahu segala macam implikasi antara poligami dan monogami. Maksud saya Quran sendiri sebenarnya menganjurkan monogami secara mendasar itu. Jadi ini yang di dalam iman Kristen, ajaran Kristen menegaskan satu istri. Dia seperti itu. Soal orang sakit, orang bisa cerai dan kawin lagi apabila cerai mati. Seorang istri atau suami mati, maka yang hidup itu tidak punya istilahnya tidak ada larangan buat dia untuk menikah lagi. Akan tetapi selama dia masih hidup, dia mau produktif, dia bisa melahirkan anak atau tidak, itu resiko. Harus monogami. Jadi seperti itu. Kalau saya tangkap dari penjelasan Pak Farhan, yang sebenarnya yang paling mendasar monogami, sedangkan kondisional itu poligami. Demikian dari saya sementara. Terima kasih. Saya sedikit Pak Ari. Tadi Pak Farhan udah menerangkan tentang imannya. Itu gak boleh kita ya udah kita dengarkan. Sekarang Pak Farhan dan Pak Anas dengarkan iman Kristen. Jadi tadi kan udah dibuka ayatnya. Sejak semula itu Allah itu menginginkan satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi kalau di Kristen Pak Anas, Pak Farhan, kalau misalnya dia berkeluarga, tidak punya anak, karena di Kristen diajarkan dalam susah dan senang, itu harus sama-sama. Jadi seandainya dia tidak punya anak, ini iman Kristen, tidak punya anak, kami mengandalkan kuasa Tuhan, tidak harus mencari alternatif lain, mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, jadi kalau dia sakit, tetap kami mengandalkan Tuhan. Di situ tanggung jawab kita sebagai pasangan yang satu susah senang tadi itu harus merawat dia. Tidak boleh ada jalan keluar lain. Itu udah dikunci. Sejak semula Tuhan itu menciptakan satu laki-laki, satu perempuan dan disatukan. Nah, jadi apapun alasan dunia ini katanya, kalau sakit tidak punya anak, andalkan kuasa Tuhan. Tuhan itu berkuasa. Itu prinsip kekristenan, itu bahasa sederhananya. Saya nggak tinggi-tinggi berbahasa, nggak bahasa akademis, nggak bahasa intelektual, nggak. Itu bahasa sederhananya itu. Jadi kami apapun yang terjadi susah senang bersama-sama. Kalau kami misalnya karena tidak punya anak, kami kawin lagi, ya si perempuan juga pengen punya anak. Masa harus kita tinggalkan dia kawin lagi? Karena kami udah dikunci dengan kata susah senang bersama-sama. Nah, itu kami mengandalkan kuasa Tuhan sepenuhnya karena kami tahu Tuhan itu berkuasa. Itu dari saya sedikit, saya dilanjut. Oke, iya Kak, apalagi dulu Pak Everlasting, gantian.
Enggak, sebentar dulu Saya nanti Pak timpalin ya Everlasting. Nanti dari dulu Muslim nanti. dulu ya. Sebentar Enggak, dulu, sebentar sebentar. Pak. Apa? 2 menit. Bukan, Boleh bukan. 2 Enggak, menit? ini belum Oh. bicara yang di sini. Masa nggak kita hargai? Pak Everlasting dulu, Oh baru iya siap, ini sorry. siapa ini? Baru Hipayah Mangap Channel. Silakan Pak Everlasting dulu. Baru kita diskusi bebas. Ini kan sudah ngasih pendapat tadi ya, yang belum bicara kita hargai. Sekarang Pak Everlasting. Silakan Pak Everlasting. Halo. Monitor kah Pak Everlasting? Mana Everlasting ini? Pak Everlasting. Panggilan 1 Pak Everlasting. Panggilan kedua. Oke. Enggak, mungkin belum monitor ya. Oke, sekarang kita Hipayah Mangap Channel. Silakan. Oh ya, Everlasting dong. Aduh, sorry Pak. Itulah aku tadi kan ya namanya lah teman-teman lagi ngobrol ya, aku keluarlah sebentar gitu-gitulah. Ya, aku Ngantuk, nambah dikit bukan lah ngantuk ya. 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 Enggak, bukan. Aku sekalian monitoring itulah, ada usaha-usaha tapi lewat itu aja. Jadi kan gini, saya tambahin dari iman Kristen aja lah ya buat teman-teman. Begini. Kalau iman Kristen itu kan intinya satu daging ya, seperti di Kejadian 2:24 itu nanti bisa kita baca tuh. Efesus 5 ayat 31, nah, dia istilahnya satu daging. Suami, istri, dagingnya sih 2. Fisiknya maksudnya 2, tapi kalau sudah dipersatukan Allah itu menjadi satu daging. Artinya hati mereka itu sudah satu padu, bersatu. Nah, kalau sudah bersatu, bayangin aja sudah satu. Sekalipun mereka kelihatan 2 orang, tapi satu daging. Nah itu kalau dari surganya itu satu daging artinya mereka sudah satu, padu, di dalam hatinya. Nah cuman kepalanya itu nanti kan Kristus ya Tuhan. Dalam mengarungi perkawinan itu gitu loh. Jadi suka duka dijalani bersama. Namanya udah satu daging. Yang satu sakit, yang lain merasakannya. Yang lain sakit, yang satunya itu juga merasakannya. Suka duka lah, begitu. Jadi intinya sih di situ kalau iman Kristen. Jadi tidak bisa neko-neko. Itu dulu ya. Dari sorga mengatakan satu daging. Jadi masalahnya kan begini. Dari sorga kan perintahnya itu kan ada perintah dari sorga ya, dari Tuhan, dari Allah yang Maha Kuasa. Lalu kita manusia kan melanggar. Ada larangan, ada yang dilanggar. Persoalannya bukan persoalan yang datang dari atasnya. Persoalannya adalah persoalan yang di bawah, manusianya itu yang melanggar. Adakah umat-umat Kristiani yang lebih dari satu istrinya? Ada. Terus terang ada. Oleh karena apa? Satu dan lain hal. Nah kan gitu ya. Itu urusan dia sama Tuhan itu. Intinya dari surga mengatakan misalnya jangan berbohong. Tapi manusia itu sendiri oleh karena satu dan lain hal dia berbohong. Lebih daripada itu bahkan. Ya kan? Melakukan hal-hal yang lebih parah. Nah, jadi artinya itulah penjelasan sempurnanya kalau dari iman Kristiani ya. Keduanya telah menjadi satu daging gitu. Meskipun fisiknya 2 tapi satu daging, tanda kutip. Hati mereka itu satu. Roh mereka itu disatukan, dipersatukan. Gitu. Silakan dilanjut. Ya, oke, terima kasih Pak Everlasting. Kita sekarang sama Hipayah Mangap Channel. Salam. Shalom, selamat siang buat semuanya. Salam damai Kristus, salam sadar. Terkait dengan temanya ya, masalah yang Anissa tadi ya. Untuk berbuat adil, kalau hanya kepada anak yatim di mana anak yatim itu terancam, kalau hanya berbuat adil hanya untuk menikahi, saya rasa kok
tidak pas ya. Karena namanya anak yatim itu sendiri itu adalah Suaranya kecil banget ya. Bisa suaranya kecil bisa banget ya. dibesarkan. Iya, nggak menyimak, nanti salah konteks takutnya. Oke. Jadi gini, untuk masalah yang anak yatim tadi, kalau hanya untuk melindungi anak yatim harus menikahi, saya rasa itu kurang pas. Karena kalau kita menikahi, berarti kita mengikat dia. Nah, kalau kita mengikat dia, pasti akan suatu saat dalam apa istilahnya paksaan ya. Saya rasa itu bukan melindungi. Tapi kalau dengan menolong anak yatim, misalkan saja jadikan anak angkat, itu lebih baik. Tetap dia punya kebebasan, tidak terikat dengan satu perjanjian atau ikatan tertentu, tapi dia bisa haknya masih ada. Jadi kalau menurut saya hanya untuk istilahnya untuk melindungi saja alasan terus harus menikahi, menurut saya tidak tepat. Ya mungkin itu dulu. Ya terima kasih semuanya. Shalom. Saya ya. Ya, sekarang Pak. Ya, bukan Anas sekarang. Ya. Menurut saya, jika untuk melindungi seorang anak yatim, bukannya cara menjadikannya istri kedua, ketiga, atau keempat. Tapi peliharalah mereka menjadi anak kita. Dan menjadikan semua milik dia tetap milik dia. Itu yang paling bagus. Bukannya dikawinin untuk menjadikan istri yang ketiga atau yang keempat. Dan untuk adil, tidak ada satu orang pun manusia yang bisa berlaku adil. Dia bisa melakukan adil di dalam kelihatan, tapi hatinya itu tidak bakal bisa adil. Ya, biarpun seorang nabi pun tidak adil. Ya, di dalam Al-Quran juga menyatakan bahwa Muhammad boleh menunda atau mengawini siapapun. Itu tuh menyatakan bahwa Muhammad itu tidak adil. Ya, itu udah jelas. Apalagi yang mengatakan bahwa manusia boleh untuk melakukan pernikahan lagi atau penambahan gara-gara tidak punya anak. Iya, kalau laki-lakinya yang nggak bisa punya anak, kalau cewek yang nggak bisa punya anak, gimana kalau caranya cowoknya yang nggak bisa punya anak? Apakah ceweknya boleh nambah istri? Nambah suami? Itu kan aneh jadinya. Makanya dalam ini saya masih tetap pro ke agama kami ya, tetap pro. Dan kondisi apapun yang terjadi karena kami sudah dipersatukan di dalam Kristus dan tidak boleh dipisahkan ya. Apapun yang terjadi, susah senang kami harus bersama. Itu adalah hal yang paling baik. Karena adil itu tidak mungkin buat kita semua. Nabi pun tidak, kecuali Tuhan. Itu satu-satunya orang yang bisa menyatakan dirinya adil. Tidak untuk manusia ataupun nabi. Tidak ada. Itu sudah jelas. Ya, silakan dah. Oke, yang lain. Oke, ini apa servis otak? Pak Alitunang saya tanggapin ya. Oke, saya tanggapin boleh? Ya, boleh silakan. Habis itu nanti servis otak. Oke. Saya tanggapin. Saya setuju, Pak. Justru ayat tadi An-Nisa 3 itu untuk melindungi anak yatim, jangan dinikahin kalau kamu nggak bisa berlaku adil. Malah justru ada larangan di sana. Karena anak yatim seperti ayat yang tadi saya bacakan, surat yang tadi saya bacakan ya. Saya ulangin lagi biar paham ya. Biar ini adalah bukan kewajiban, ini adalah pintu darurat. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidzin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yakhuddu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Enggak, maksudnya biar ini biar paham maknanya. Iya, aku baca ngerti, percuma. Oke, siap. Jadi artinya Pak,
An-Nisa 3 itu justru untuk melindungi anak yatim. Jangan karena pernikahan bohong-bohongan hanya untuk menguasai hartanya. Kalau mau pelihara, peliharalah yang baik. Jangan dinikahin hanya untuk hartanya. Justru Al-Quran melindungi itu, Pak. Betul tadi kata Pak, siapa tadi yang pertama tadi? Pak Everlasting ya. Nah, kalau masalah umpama tadi yang disebut Pak Alef ya, disebut Pak Alef bahwa apa namanya? Kalau istrinya gimana yang tidak punya, yang mandul suaminya? Di dalam Islam diperbolehkan untuk cerai. Walaupun perbuatan cerai itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Ya, ingat, tidak disukai. Cerai adalah jalan keluar terakhir, darurat sekali. Diperbolehkan. Jadi bukan menambah suami, Pak. Ya, di Islam nggak ada poliandri itu, nggak boleh, haram hukumnya, zina seumur hidup. Artinya di sini, Pak, ada jalan keluar bagi si istri yang ingin, karena fitrahnya seorang istri itu pasti pengen punya anak. Seorang wanita itu fitrahnya pengen punya anak, makanya dia boleh mengajukan cerai kepada suaminya jika sudah merasa bahwa benar-benar suaminya tidak bisa memberikan keturunan. Itu ada hak. Jadi dilindungi hak perempuan juga di dalam Islam itu. Terus kalau masalah tadi Bapak yang kedua tadi bilang suaranya agak kecil ya. Saya mohon maaf kalau konteksnya saya ini ya. Hampir sama dengan apa yang dikatakan Pak Alep tadi kan, bahwa memang itu, Pak. Anjuran dari Al-Qur'anul Karim tidak diperbolehkan, Pak, untuk memanfaatkan anak yatim itu untuk menguasai hartanya, tidak diperbolehkan. Sangat dilarang. Makanya disuruh untuk udah tikahi aja yang lain. 2, 3, 4, tetapi ingat ayat apa bunyi terakhirnya. Jika kamu tidak bisa berlaku adil, ya 1 aja. Nah, kalau Pak menanggapi Pak Alep yang tadi tentang masalah adil, Pak, adil memang sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Tapi adil menurut versi apa? Adil menurut versi manusia. Sebagai contoh, saya umpama, saya belum punya anak sih ya. Kalau umpama punya anak 3 atau 4, nggak mungkin kita beda-bedakan kan, tetapi kita kan tetap bisa berlaku adil menurut perspektif kita. Contoh, 1 anak itu mahasiswa, kita punya duit 20.000, 1 anak lagi SMP, 1 anak lagi SD seumpama ya. Nggak mungkin karena mentang-mentang katanya adil 20.000 ini dibagi 3, kan tentu tidak. Adil itu adalah sesuai dengan kebutuhan yang diberikan. Itu Pak ya, adil itu bukan perspektif apa ini perspektifnya perspektif manusia. Memang pasti ada ketidakadilan, tetapi kalau dibilang bahwa tidak mungkin bisa bersikap adil, saya kira adil dalam tahapan mana, parameternya mana. Parameter manusia insya Allah bisa, parameter manusia ya. Kalau parameter Farhan, tidak. Tadi kamu mengatakan cerai itu boleh jalan terakhir darurat, tetapi tidak disukai Allah. Ini pernyataan apa sih ini, Farhan? Cerai itu boleh, tapi darurat sekali. Ini sudah urgent. Ini jalan satu-satunya terakhir yang memang ini. Tetapi tidak disukai Allah. Ini kamu ngomong apa sih kamu ini? Pak, saya ada ayatnya, Pak. Kalau menurut saya itu kemunafikan, Pak. Farhan, ini kamu ini, kamu ini, kalau kamu ngomong, jangan kamu asal ngecak, Farhan. Kamu ini boleh, tapi tidak disukai Allah. Anda mulai sesuatu yang tidak disukai. Kenapa kok tiba-tiba boleh? Oke, saya kasih analogi Pak ya. Kamu ini bohong-bohong, nipu-nipu, kamu dusta, kamu bohong. Pak, bilang aja tidak boleh atau boleh. Boleh, tidak. Bukan seperti itu. Saya kasih analogi ya Pak ya. Kalau hukum semua seperti itu, rusak Pak negara Pak. Kamu ngomong. Pak, saya boleh mencuri. Katanya kamu berintelek. Gimana sih, Bro? Loh, ini saya membawakan dalil Al-Qur'an loh, Pak. Oh, silakan, coba silakan. Jadi jangan dipotong Farhan. terus berjustifikasi. Silakan boleh. Farhan. Bro Farhan, sebentar. Silakan kau bawakan dalil istri boleh menceraikan suami. Silakan Bro Farhan. Boleh minta cerai, bukan menceraikan suami. Boleh minta cerai. Cerai itu diperbolehkan di dalam Islam, tetapi tidak disuka. Sebentar dong. Allah. Ya, di mana? Istri boleh minta cerai, kalau suaminya kau nggak mau ceraiin gimana? Sebentar, boleh nggak dikasih waktu luang gitu ya? Jangan disautin dulu. Artinya saya kasih analogi gini Pak. Jika seorang anak seumpama pengen pergi berkemah
bapaknya khawatir sebenarnya nggak suka, tetapi bapaknya ya udah silakan. Itu jalan terakhir karena anaknya maksa suka. Dia pengen kemah, tetapi bapaknya sebenarnya khawatir dan nggak suka gitu loh. Tetapi tetap boleh jalan, silakan. Itu adalah hak anaknya. Itu maksud Allah. Allah nggak suka, nggak menyukai perceraian. Tetapi jika itu adalah darurat sekali, Allah memberikan jalan, silahkan. Ini Allah, kamu ini Allah apa sih? Tapi tidak disukai, tapi membolehkan. Saya ingatkan sekali lagi, jangan mulai menghujat saya. Kok menghujat Jangan mulai sih? menghujat Saya Islam. hanya gini. Sebentar dulu. Sekarang Farhan. saya Jangan tanya dipotong dulu. kepada Sebentar Anda. dulu, Oke, jangan sekarang saya dipotong. tanya. Kamu tadi sebentar dulu. Saya sekarang tadi ngomong, di kamu dalam nggak potong. kekristenan, Saya mau ngomong di dalam dulu, kekristenan, Farhan. Sebentar. mau saya kasih bukti bagaimana Saya mau ngomong dulu, pendeta-pendetanya sebentar. melakukan Kamu sebuah ini perselingkuhan. ngawur, kamu ini. Kau tadi ngomong saya nggak potong. Loh, Kalau saya kamu potong, sendiri jangan yang dulu dipotong. keras dulu. Sebentar dulu. Dengar dulu. Saya belum Dengar selesai dulu, menjelaskan Farhan. kenapa Farhan. Kamu- Udah banyak kamu ngomong dari tadi. Kau itu Saya mau kebanyakan ngomong ngomong. dulu, Farhan. Sebentar saya jelaskan. Saya kasih pertanyaan yang sama kepada Anda. Udah kamu saya jelaskan tadi. Kami udah dengar semua, Saya Farhan. perjelaskan. Sekarang Udah, kalau tidak perlu. di antara Saya hanya gini, di antara sebentar, kalian Farhan. Kamu ini tidak punya anak, ngomong ngawur, boleh kamu kadang-kadang. diperbolehkan zina. Sebentar dulu, sebentar, Coba, Farhan. diperbolehkan zina nggak? Sebentar dulu. Padahal dilakukan Saya loh ngomong sama dulu. teman Kamu kalian. diam dulu, Farhan. Diam dulu. Teman-teman Kamu ya itu gini suaranya ya. cuma besar Diam tapi isi dulu, otaknya kosong kamu itu. Farhan. Diam dulu kamu. Saya hanya mau ngajak kamu, mulut, bibir, lidahmu itu kalau ngomong, ya kamu berpikir dulu. Kamu bilang boleh dengan urgen sekali, jalan satu-satunya dengan paksaan diperbolehkan. Tetapi itu adalah tidak disukai Allah. Ini kamu ini ngomong opo? Kamu ngomong dari mulutmu sendiri atau ini Alkitab atau kitab suci? Saya hanya mengajak pikiranmu itu berpikir sebelum kamu ngomong dan ngecap. Kecuali kamu ngomong tipu-tipu. Kamu ini gimana sih kamu ini? Saya rasa pernyataanmu itu tidak ada di dalam kitab sucimu tuh, nggak pernyataan di Al-Quran itu. Kalau kamu mau berdusta bertakei ya silakan. Saya hanya mengajak pernyataan perkataanmu tadi boleh. Berarti yang membolehkan kamu atau manusia atau siapa? Allahmu saja tidak menyetujui bertentangan dengan dia. Loh, kamu menyetujui pikiranmu atau kamu menyetujui yang Tuhan yang Maha Kuasa? Saya hanya mengajak logika berpikir kamu itu loh, supaya kamu nggak menes. Kecuali kamu ngomong di room kamu sendiri. Tapi kalau di sini kamu ngomong yang ngawur kamunya. Gimana sih Farhan ini? Ya silakan. Izin teman-teman. Ya, servis otak sekarang ya. Ya silakan. Baik ya. Jadi berbicara tentang keadilan dan cerai itu apa sih kata Tuhan sesuai dengan kitab-kitab yang memang mencerminkan nilai-nilai etika moral itu ya. Jadi jelas sekali di dalam Kejadian 2 ya, ayat 24 itu jelas dikatakan bahwa seorang laki-laki hanya diperbolehkan dengan satu perempuan. Dan di dalam ajaran Tuhan Yesus, karena memang Yesus itu adalah firman yang mengambil rupa manusia, di dalam Matius 19 ayat 4 itu juga perbincangan tentang perceraian ya. Tuhan Yesus jawab, Yesus mengatakan seperti ini. Jawab Yesus, tidak ya. Saya bacakan ya supaya teman-teman memiliki dasar yang benar juga ya tentang perceraian. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ya, jawab Yesus, ini jelas sekali, tidaklah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dalam firman-Nya ya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, firman ini siapa sih? Coba kita baca di dalam supaya teman-teman juga memahami bahwa perceraian itu tidak boleh ya, itu pelanggaran dosa. Nah, dari mana nanti ya? Di dalam Kejadian 2 ayat 24. Ya, apa yang ini ribuan tahun ya, Tuhan Yesus itu bahwa dia adalah sang firman atau dia dafar Elohim itu sama. Di dalam Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sama ya hukumnya ya, sejak awal itu sama ya.
saudara sekali, terus bagaimana sih, kenapa kok terjadi perceraian? Nah, ini harus kita bacakan. Kenapa itu kok Musa mengizinkan? Padahal Tuhan nggak mau. Itulah bukti bahwa dosa itu menguasai manusia dan orang tidak bisa keluar dari dosa itu. Maka pentingnya datangnya Kristus Yesus sebagai jalan satu-satunya untuk keluar dari dosa itu. Ya. Terus di sini kata mereka kepada, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu. Jadi cerai itu adalah keinginan manusia, kedegilan hati manusia. Kenapa seperti itu Pak Wahyu? Ya karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa tadi. Ya, ketika Adam melanggar titah Allah, maka pikiran-pikirannya pun pikiran dosa. Allah mengatakan jangan, tapi manusia ini. Nah, Nabi itu memberi batasan, kan begitu loh, batasan aturan, tetapi dilawan, kan begitu. Nah, maka di sini dikatakan, ya kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula, katakan Tuhan mengatakan. Ya, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi memang sejak awal Tuhan tidak pernah mengizinkan perceraian. Karena dosa itulah kata ketegaran hati. Terus tadi berbicara adil. Nah, ini kadang-kadang orang misleading ya, misunderstanding dengan kata adil. Kata adil dan kata bijaksana itu harus dibedakan. Adil itu adalah hak prerogatif Tuhan, maka tak seorang pun boleh mengatakan bisa berkata adil, karena itu hak prerogatif Tuhan. Tetapi kalau bijaksana itu adalah hak ranah otak manusia, gitu loh. Bijaksana. Tadi Farhan mengilustrasikan seorang anak ya punya 3 anak, uang 20.000 dibagi. Ya itu harus adil menurut pikiran manusia. Makanya saya katakan bahwa adil itu adalah hak prerogatif Tuhan, manusia tidak boleh campur. Tetapi kalau berbicara bijaksana atau wise itu betul. Ya. Tentunya yang mahasiswa akan mendapat uang lebih karena berbicara apa? Berbicara dia akan mengeluarkan dana lebih banyak, aktivitasnya lebih banyak ketimbang adik-adiknya yang masih kecil. Nah, itu wise, bukan adil. Nah, ini seringkali orang kebiahuyah karena dasar imannya itu tidak ada. Nah, dasar iman itu, dasar pengetahuan itu dari siapa sih? Dari kitab suci. Contoh seperti yang saya sampaikan ya di dalam Amsal 1 ayat 27. Takut akan Tuhan awal pengetahuan, ya. Nah, orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, ini Tuhan yang mana? Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Keluaran 3 ayat 6. Ya, Allah yang disembah, Tuhan mana? Tuhan yang disembah oleh Abraham, oleh Ishak dan oleh Yakub. Jadi semua aturan itu sudah dituangkan ya. Baik secara garis-garis besarnya Tuhan, moralitinya Tuhan, itu sudah dituangkan. Nah, ini seringkali pertanyaan saya satu Pak Wahyu. Pak Wahyu, pertanyaan saya satu. Suci mereka tidak punya. Jika istri saya pertanyaan saya satu. Jika istri kalian tiba-tiba menjadi mu'alaf, boleh dicerai nggak? Nah, sini saya jawab, Farhan. Tidak boleh. Sejak awal tidak boleh dicerai. Tidak boleh. Nggak ada. Oke. Sejak awal nggak ada. Oke. Terima kasih. Karena itu ketetapan Tuhan. Barang siapa yang sudah disatukan manusia tidak boleh diceraikan oleh Allah. Makanya pernikahan kita itu gini. Bagaimana dengan ayat di ayat Ulangan yang yang mereka yang keluar dari agama harus dibunuh, Pak? Di mana kitab itu? Anda? Di mana? Ulangan berapa? Saya kasih ayatnya ya. Ulangan atau apa? Saya kasih ayatnya ya. Kecuali gini Farhan, saya misalnya si A, ya suami istri itu Kristen, terus istrinya pindah ke agama Islam, terus istrinya itu menikah lagi dengan Islam, bolehkah si suami? Boleh. Tapi sepanjang dia tidak menikah, si suami menguduskan si istri yang pindah. Ya demikian juga sebaliknya. Paham maksudnya? Ya lanjut. Tadi berarti ulangan berapa? Dicerai, ya? Tidak boleh dicerai kecuali si istrinya menikah lagi. Contoh misalnya kamu, ya. Jadi kamu jadi poligami. Ini dong Ulangan 13 ayat 6. Ulangan 13 ayat 6.
dan Ya, 7 ya, kita 6 dan bisa. 7. Mm-mm. Ulangan 13 ya. Ya, dan Pak Wahyu saya mohon maaf agak wise sedikit dengan mengatakan Tuhan yang benar ya, janganlah, jangan seperti itu. Nanti Iya. akan terjadi. Ya kan gini, Nanti Pak, saya juga Pak bisa Farhan. menjustifikasi. Tadi kan Nggak Anda apa-apa, mengatakan kita ayat uji, Amsal. kita uji. Sekarang yang ngasih nama Bentar, Amsal itu satu-satu. siapa, Pak? Ya. Saya Ya, menyambung makanya pertanyaan saya Anda kasih dengan tahu, Pak. diskusi saya kan. Iya. Nama Adam siapa yang memberi? Nama Amsal siapa yang memberi, Pak? Ada nggak di keterangannya di Bible Iya. Anda? Iya, makanya nanti saya kasih tahu. Sama aja nanti itu sapi betina itu siapa kok jadi ayat suci kan? Ya. Itu sapi itu Kalau barang saya kan bagus loh. karena saya nggak bisa karena saya nggak Ya. memberi parameter. Anda yang memberi parameter dalam diskusi sama Oh, saya. iya. Nama Adam siapa Ya, yang ngasih tahu? Adam Pertanyaan. itu kan kata manusia kan itu. Nama Adam itu artinya manusia. Oke, Makanya oke. ulangan berapa? Ya. Pak Farhan, Pak Wahyu itu tadi menceritakan imannya yang ada di Alkitab. Jadi dia bukan mengkonter iman Anda, dia menceritakan imannya biar pendengar yang memilih gitu loh. Jadi kita nggak tahu. Ya, Dan kalau Tuhan yang saya benar tidak- seperti itu. Kalau hantu ya boleh dicerai, itu hantu. Tuhan yang Pak, benar jangan, yang jangan Sudah. Anda jangan menggunakan itu. Tuhan yang benar itu tidak pernah digebukin, Pak. Tuhan yang benar tidak pernah diludahin. Tuhan yang benar tidak pernah boleh menceraikan alasan mandul kecuali hantu. Tuhan yang Zombie, benar zombie, itu tidak zombie. zombie ya. Teman-teman kita Saya jangan mulai, Zombie, jangan itu mulai ayat saya. zombie, Ingat, zombie. jangan mulai saya. Saya akan sopan jika Anda Saya sopan. hanya mengatakan bukan Tuhan kamu hantu. Hantu boleh menceraikan istri, misalnya Iya, istrinya itu adalah hanya mandul. orang bodoh Kalau yang Tuhan yang hantu, menyembah zombie. hantu boleh menceraikan zombie. istrinya Itu karena ya. mandul. Hanya Kalau Tuhan zombie, yang jadi benar zombie. tidak boleh menceraikan istrinya dengan alasan Iya, iya, apapun betul, kecuali betul, mau. betul. Anda kan Zombie, membawa, zombie. Anda kan Kamu menggunakan paham. kata cerai. Kecuali Artinya hantu saya boleh menceraikan istrinya Oke, karena mandul. kecuali Tapi Tuhan yang zombie. benar tidak boleh menceraikan istrinya dengan alasan apapun. Kalau hantu boleh menceraikan karena mandul. Kalau misalnya suaminya impoten ya tidak bisa melayani, boleh diceraikan kawin lagi istrinya. Tapi kalau hantu boleh. Silakan lanjut Pak Wahyu. Ya, silakan Tuhannya yang mau zombie, diludahin. zombie. Boleh jadi Silakan, zombie, yuk ya. yang punya Tuhan digebukin silakan berbicara. Tuhan yang diludahin, Tuhan yang di ini silakan. Tuhan yang punya zombie, Tuhan jadi zombie bicara. Sudah, diam kalian. Udah kepanasan. Ini apa bicara ini Lanjut, ini lanjut, Kamu yang diskusi kepanasan kok. diskusi Kamu yang santai loh. kepanasan kok. Kamu yang Diskusi kepanasan. santainya ini. Udah nangis-nangis Loh, kamu. Kok Pak. nangis sih Farhan? Loh, siapa yang nangis? Timothy, tidak kepanasan. Kok nangis sih kamu? Aduh, tuh, Anak coba ayat orang lagi. Kamu itu Coba. tidak ada kamu. Kamu asal ngecap doang tadi kamu ngomong. dalam Boleh ilmu kamu diceraikan psikologis, dengan alasan ketawa-tawa apapun. kakak kayak Itu gitu. kata-kata terakhir boleh diceraikan. Tapi itu tidak disenangi Allah. Tuhan Timothy zombie. Gimana sih Tuhan pernyataan Timothy kamu ini? zombie. Kamu Oi, pernyataan Tuhan kamu Timothy ngawur zombie, kamu. oi. Lanjut Pak Wahyu. Oi, Gak usah Tuhan dengarin Timothy mereka. zombie, Kita ini oi. membahas. Lanjut. Oi. Sudah. Ini orang sebentar, saya kasih waktu sebentar. Farhan. Kamu Sudah, tadi Farhan. ngomong Kamu diam saja. katanya Kalau kamu tidak bisa Loh. mengerti, kamu boleh berargumen. Kamu bilang saya munafik, ya. Kamu Kalau bilang saya hantu munafik. boleh menceraikan Iya, istrinya kalau Tuhan karena yang mandul. Tuhan yang Kalau Tuhan yang berkelamin, benar Tuhan tidak digebukin. boleh menceraikan Mana istrinya ada dengan alasan sejarahnya tuh? apapun. Mana Ya, ada itu sejarah kalau Tuhan hantu. digebukin? Hantu itu hantu. Iya. Ya, Zombie, lanjut Pak, zombie. lanjut. Nggak apa-apa, zombie. Tuhan Sudah, zombie, sudah, Tuhan sudah. ditampari, Tuhan Lanjut, Pak Wahyu. dibunuh, Tuhan Lanjut, Pak Wahyu. dihati, Ya, Tuhan dihina. Itu Sudah. Tuhan zombie Ya, itu. coba diam dulu ya. Tadi Lanjut, pertanyaan Pak Wahyu. di Silakan, kejadian. silakan yang punya Tuhan ulangan. zombie silakan. Iya, ulangan Ulangan 13 ayat 6 dan 7, Pak. Ya, ya. Habis Jadi ini saya jelas bertanya di sama atas kamu, ya. Farhan. Ya, jadi Kamu di- kerjaan kamu tuh tanya mulu. Kerjaan kau tuh tanya Udah, kamu mulu. diam, Kerjaan kau tuh tanya. Kerjaan kau tuh tanya terus. berdiskusi, ngomong doang kamu. Berintelek lah, ini punya ilmu lah, punya literasi lah, punya kata-katamu itu manis tau nggak, di dalamnya penuh dengan tulang tau nggak, penuh dengan kebusukan kamu Farhan. Tak boleh debalah, tak payahlah. Timothy nggak ada Rasain loh. ilmunya. Silakan Pak Wahyu. Ya. Jadi kalau dipertanyakan di ulangan 13 itu jelas peringatan terhadap penyembah berhala dan ibadah yang sesat ya. Jadi memang tradisi bangsa Yahudi pada waktu itu sebelum ini dikatakan. Jangan menafsir, Kak. Jangan menafsir, Pak. Di situ pindah agama, Pak. Bukan Pak, nggak ada Udah, penyembah. diam dulu Farhan, biar dia Pak, jaring, kamu diam Pak dulu. Farhan. Kamu bacotmu itu loh.
Pak Tuh, Farhan, mulai keras kan. Timothy. Pak Farhan ini kan kitab saya. Kamu kan bertanya tadi sebentar Pak Wahyu. Kamu kan bertanya, diam dulu mulutmu itu. Kalau dijelaskan mulutmu itu di ini dulu, disulam dulu, dijahit dulu mulutmu itu. Kalau dijelasin, Anda yang bertanya, diam dulu mau dijelaskan. Anda yang bertanya, dijelaskan dulu Farhan. Kamu nggak boleh menguasai ruangan di sini. Begitulah kau selama ini kau pertontonkan. Ketemu saya habis kamu security kamu. Lanjut Pak Wahyu, jangan kasih kendor mereka-mereka ini, para penipu pendusta semua nih. Farhan pendusta kau, ya. Tuh, coba lihat, coba lihat. Tidak usah, kamu tidak usah. Kamu yang bertanya, ya kamu diam dulu kalau dijelasin. Paham Farhan, paham. Saya jelasin aja kamu potong tadi. Katanya kamu jelasin kamu potong tadi. Katanya kamu mau minta diskusi, kamu bertanya. Kalau kamu bertanya, dijelasin. Anda kalah sama Timothy. Diam dulu, semuanya diam. Ya, semuanya diam, Pak. Semuanya diam dulu. Sekarang dijelaskan sama servis otak. Silakan, servis otak. Ya, kan jelas di atas. Saya menghargai. Oke, silakan. Diam Farhan. Udah Farhan, diam kamu. Ya, jelas di atas judulnya kan peringatan terhadap penyembah berhala dan ibadah yang sesat. Ya. Ini peringatannya jelas. Farhan, jadi orang-orang yang tidak menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu pada zaman itu dihabisi, dibunuh. Contoh, bukan hanya masalah itu saja. Contoh, ketika Nuh, bahtera Nuh itu. Pak, bisa ayatnya ditampilkan Pak? Kita baca pelan-pelan Pak. Ayatnya bisa ditampilkan Pak Aritonang. Dia di situ